Halo guys, kembali lagi di channel Coba Lu Pikir bersama gua Agustian di segmen Lindas, Lindungi Satwa. Kemarin di channel ini kedatangan seorang wanita bernama Cine dari shelter Rumah Singgah Anabul. Beliau sudah cerita banyak sama gua di dalam podcast ataupun di luar podcast tentang Anabul yang beliau selamatkan. Dari cerita yang paling parah dan sangat parah. Aduh, gue dengarnya juga nggak tega lah. Makanya gue mengadakan segmen kali ini untuk negor nih para orang tolol yang nggak punya hati, yang berani cuma nama hewan. Ya gue nggak tahu loh orang punya penyakit apa bisa sampai seperti itu. Yang pertama nih, gue pengen menyampaikan nih kepada manusia-manusia tolol yang suka nyiksa hewan di tengah jalan. Lu siksa, mau entah itu kucing, mau itu entah anjing, lu nggak suka, lu tendang, lu bacok, diculik lah buat cari duit, dijual ke lapo. Gue nggak ngerti lagi gue mau ngatain lo orang itu tolol atau idiot atau apa, terserah lah, pokoknya intinya lo orang tolol. Kalau emang lo orang gak suka, ya, atau gimana, minimal jangan nyakitin. Kalau lo orang gak bisa bantu mereka. Mereka ini udah gak punya tempat tinggal, lo orang siksa juga. Sampai kadang ada yang kondisi sampai lumpuh, sampai luka berat, dibacok. Ya, pantas gak coba kira-kira manusia lawannya nggak sepadan gitu. Lu lawan yang sepadan, yang sama-sama orang. Lawan nggak berdaya, lu lawan. Ada kemarin gue lihat video ada, ini pokoknya nggak pantas juga lah. Seekor kucing, orangnya lagi makan. Seekor kucing ini cuma duduk lihat, berharap dapat sepotong 2 potong daging atau apa, dipukul palanya. Diskusi soal itu, apa sih sebetulnya tuntunan Al-Quran bagaimana manusia memperlakukan binatang? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Binatang-binatang itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Dia seperti manusia, dia punya masyarakatnya juga dan punya perasaan. Jadi Al-Quran menyebut binatang punya perasaan? Ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi diperintahkan melalui penjelasan Nabi, jaga perasaannya sehingga jangan pisahkan dia dengan anaknya. Jaga perasaannya sehingga jangan pukul dia dengan keras. Nih ya, kira-kira nih, kalau lu pelakunya nih mukul nih, kira-kira kalau lu lagi liatin gua makan, terus tiba-tiba gua datang, gua getok pala lu pakai tangan, pakai apa kayak terserah, kira-kira lu gimana rasanya? Sakit kan? Sama bro, sama. Jadi jangan kayak gitu. Kalau lu nggak suka atau nggak bisa bantu, minimal jangan nyakitin. Gimana hidup lu orang mau berkah kayak gitu? Tolonglah bagi pelaku-pelaku yang suka nyiksa binatang nih. Ada kemarin juga gue lihat juga, ya gue nggak berani lihat videonya sih, anjingnya digantung, dikulitin hidup-hidup. Lu coba deh, lu pikir dah coba, pantas nggak tuh manusia kayak gitu? Kejadian sih di Seragen katanya videonya. Sebuah rekaman kekejaman terhadap hewan kembali memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak? Hal itu lantaran beredar video yang memperlihatkan seekor anjing dikuliti hidup-hidup. Rekaman tersebut tampak dibagikan lewat unggahan Instagram Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Minggu 8 Juni 2025. Dikutip dari Tribun News, dalam video terlihat seekor anjing tampak diikat kaki bagian belakangnya dan dibentangkan. Anjing itu tampak dikuliti meski dalam keadaan hidup. Bahkan anjing berwarna coklat itu terlihat sempat memberontak saat tubuhnya dikuliti. Dinarasikan, peristiwa miris itu terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya bagi pelaku-pelakunya gue berharap nih bapak-bapak yang berseragam, tolonglah ditindak pak, nggak pantas pak.
kayak gitu, ditangkap, dikasih hukuman yang berat, kalau bisa dimampu sih, biar imbang, kulitin balik kalau bisa. Tuh. Nah, ada juga kan yang kasus-kasus nyolongin anjing untuk dijual ke lapo. Aduh, lo orang sih otaknya di mana sih? Nyari duit kok sampai gitu banget sih? Hah? Nggak bisa lu kerja yang bener, lu cari duit yang bener. Nggak perlu lu nyolong-nyolong anjing, lu jual ke lapo, segala macem. Dan juga bagi pemakan anjing, lu orang taubat lah, jangan kayak gitu. Kan banyak makanan lain, makanlah yang pantes lah. Ya pokoknya satu kata lah buat lu yang seperti lu orang seperti itu, tolol. Nah yang kedua, gue mau berpesan nih kepada owner. Kan banyak tuh kemarin kasusnya penyiksaan oleh owner lu. Awalnya beli lucu, nggak sanggup rawat atau kesel karena tingkah lakunya, disiksa. Gue mau berpesan kepada para owner atau calon owner yang sudah mengadopsi atau akan mengadopsi para anabul. Pesan gue, kalau kalian ingin atau sudah, tolonglah rawat mereka sampai akhir hayat, kasih kehidupan yang layak. Jangan awal-awal lucu. Ih, lucu ya datang ke pet shop atau ke pameran hewan. Lucu beli. Ntar sebulan, 2 bulan ditelantarkan. Bandel, anak boleh bandel, gigit ini, gigit itu, merusak barang, disiksa. Jangan. Kalau sampai kalian seperti itu sih tolol. Goblok. Kalau emang pengen ya udah dari awal pengen, tetapkan dulu, diskusi dulu sama keluarga. Gitu loh. Jangan nanti kalau udah beli terlantar, kesiksa, disiksa. Ya jangan kayak gitulah. Itu kan makhluk hidup, bro. Yang kayak gitu loh. Kalau emang udah siap baru kalian adopt. Jangan sampai kayak ceritanya Cime nih nyelamatin anjing golden. Itu anjing disiksa sama satu keluarga. Akhir-akhirnya ditelantarkan, dirantain di depan sampai sakit kulit, tidak berbentuk anjing golden lagi. Terus dikasih makannya sayur asem. Coba anjing dikasih makan sayur asem, goblok nggak tuh? Itu manusia apa? Gua nggak tahu. Itu manusia isi otaknya tai apa? Tolonglah jangan kayak gitu. Terus nih, buat para orang tua yang punya anak, kalau anaknya mukul atau berlaku kasar pada hewan, ajarin dari dini, biar gedenya tidak seperti orang-orang tolol yang tadi gue sebutin. Tuh, ngerti dong. Terus kalau ada pertanyaan, lah duit gue mau beli bebas dong. Betul, itu duit lo orang. Tapi kan itu yang lo beli itu ada nyawanya gitu. Makanya ini gue edukasi, gue ajarin lo orang biar kagak tolol. Terus nih, buat yang suka nyiksa nih para owner, kalian sadar gak sih? Terus pada saat nyiksa itu apa, kepuasan apa gitu? Ya namanya makhluk hidup. Kalau sampai berlaku salah ya, lu gak boleh sampai nyiksa sampai sebegitunya, sampai lumpuh, sampai cacat. Ntar kalau dicacat, lu telantarkan, lu buang di jalan tol, lu telepon shelter, suruh selamatin. Jangan kayak gitu. Ngerti dong. Punya otak kan, otak bukan tai kan isinya. Nah, gue ada satu cerita nih. Gue punya temen, awalnya gue menawarkan, mau nggak pelihara nih? Ada nih, gue open adopt anakan anjing kecil, ras kecil. Wih, awalnya mau. Pelihara lah berapa lama, akhirnya ditelantarkan di depan. Katanya rumahnya kotor lah, rumahnya inilah. Ditaruh di depan, kepanasan. Ya walaupun dalam kandang, tapi kan ya nggak sesuai dengan yang gua tawarkan di awal gitu loh. Lu mau piara ya piara, yakin. Ujung-ujungnya taruh depan, akhirannya dikasih orang. Tolol kan? Tolol. Goblok nggak? Goblok. Kalau emang nggak mau dari awal jangan. Kalau orang nggak siap, jangan. Lu
lu miara mereka udah pasti nambah beban di hidup lu. Pasti. Cuman lu bersedia nggak? Kalau bersedia ya silakan. Jangan beli. Mau, adop. Siksa, ditelantarkan. Kalau lu orang mau, kasih hidup yang layak, kasih makan yang layak sampai akhir hayat mereka. Sakit dibawa ke dokter. Gitu. Ya gua harap sih pesan gua yang di segmen kali ini nyampe lah nih pada orang-orang tolol ini nih. Bisa berubah gitu. Deh, gue capek deh ngoceh-ngoceh. Udah gue mau nge-gym dulu, ntar kita lanjut di dalam ya. Gue punya pesan nih buat para shelter sama para pelaku lingkungan. Lalu ikutin deh. Yang ketiga, gue mau titip pesan pada pelaku lingkungan terutama RT dan RW yang kemarin nih gue ada lihat nih bikin spanduk besar-besar dilarang memberi makan kucing dan anjing liar. Kalau sayang, silakan adopsi. Biarkan mereka mencari makan sendiri. Mana bisa sih kayak gitu? Yang benernya dilarang memberi makan kucing dan anjing liar di tempat rumah berpenghuni. Itu yang benar. Edukasi kayak gitu. Gue mau titip pesan juga nih pada pencinta hewannya. Kalau kasih makan jangan di depan rumah orang, kasihan. Rumah orang kotor. Gitu loh. Kalau kalian sayang sama hewan-hewan liar, pengen berbuat baik, kasihlah di tempat-tempat yang tidak merugikan orang. Itu pesan gue. Nah, keempat nih yang paling penting. Kemarin gue ada denger nih, dan gue ada banyak baca-baca lah artikel shelter hewan bangsat. Mereka mengatasnamakan hewan, tapi duit donasinya dipakai untuk kepentingan pribadi. Goblok. Lo orang sih bangsat kalau kayak gitu. Terus anjingnya yang udah kalian rescue terlantar sampai meninggal. Gak pantas bro lo orang melakukan kayak gitu. Cari duit yang halal lah. Dan kayak gitu. Gitu loh. Kalau emang niat kalian mulia, jangan kayak gitu. Duit donasi dipakai lah untuk hewan-hewan yang duitnya udah dititipkan oleh donatur. Dipakai untuk beri pakan, untuk pengobatan. Jangan seperti kayak gitu. Ya gue pesan kayak gitu. Dan janganlah pokoknya. Yang terakhir nih, gue mau berpesan kepada yang suka nyiksa hewan nih, orang-orang tolol ini. Tobatlah kalian, jangan kayak gitu. Kalau mau kayak gitu, lu cari lawan yang sepadan. Jangan hewan lu siksa. Lu punya masalah, lu siksa hewan. Yang kedua, kepada shelter-shelter bangsat nih yang mengatasnamakan donasi, atasnamakan hewan untuk donasi, obatlah. Duit haram lu pakai untuk perut lu. Yang ketiga, gue mau ngajak nih kepada pencinta hewan, suarakan kebenaran kayak gini nih. Kalau ketemu orang yang suka nyiksa hewan, lu keplak palanya kenceng. Kalau bisa sampai dia sadar ya. Sekian dulu dari gua. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Coba Lu Pikir. Bye.